Perasaan sedih saat menghadapi situasi yang sulit adalah suatu hal yang wajar. Namun, membiarkannya berlangsung terlalu lama hanya akan membuat diri sendiri lebih tersiksa. Sedih secukupnya saja. Sedih bisa jadi menjadi jalan untuk keluar dari kemungkinan hidup dalam depresi, hidup dalam ketidakpastian, dan hidup dalam ketidakjelasan terkait masalah yang dihadapi. Depresi bukanlah sebuah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang mencoba untuk lebih kuat dalam waktu yang lama. Sigmund Freud. Terkadang, hidup akan membuatmu terpuruk. Namun cepat atau lambat, kamu akan sadar bahwa kamu tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi kamu juga seorang pejuang dan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu bisa menenangkan diri untuk menjadi jauh lebih nyaman sebelum mencari solusi atas masalahmu. Cobalah mencari aktivitas santai dan rileks untuk menurunkan ketegangan emosimu dan pikiranmu. Lakukan juga meditasi, relaksasi napas dalam, atau mungkin mendengarkan musik lembut. Jika sudah mulai tenang dan siap untuk bercerita, carilah orang lain. Jangan sungkan untuk bercerita pada orang-orang yang kamu percaya mengenai apa yang sedang kamu hadapi dan apa yang sedang kamu rasakan. Paling tidak dengan cerita kamu akan merasa lebih lega. Bercerita akan membuat kamu merasa ada teman dan tidak sendirian, sehingga beban yang kamu tanggung akan berkurang. Berkeluh kesah pada orang lain dapat mengurangi beban emosional kamu, ketegangan pikiran kamu, sehingga pikiranmu akan jauh lebih longgar. Tentu ini akan membuat kamu jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan kamu mungkin akan mendapatkan solusinya, bahwa semua cobaan harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dengan bercerita pada orang lain tentang kesulitanmu, tentang masalahmu, paling tidak orang lain akan tahu masalah kamu dan akan membantu mencari solusi. Ada kalanya perasaan hati merasa lelah. Tentu tidak hanya fisik, tapi juga pikiran. Merasa kesal, sedih, kecewa bercampur menjadi satu. Pengharapan yang terlalu tinggi dan gagal dalam pencapaian mungkin menjadi faktor kamu menjadi depresi. Atau bisa jadi kamu kehilangan sesuatu atau orang yang dicintai dan kamu sulit menerimanya. Atau begitu banyak masalah dalam kehidupan kamu yang kamu alami sehingga kamu merasa tidak berdaya. Apapun penyebabnya, tetap saja kamu harus menghadapinya. Tetap saja kamu harus mencari solusinya. Jika kamu mengalami depresi, maka suasana hati akan terus-menerus merasa tertekan, sedih berlebihan, dan kehilangan minat dalam beraktivitas termasuk makan. Sangat sulit untuk tidur, bahkan tidak jarang mungkin kamu akan mimpi buruk.
Kita paham bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah pekerjaan egois. Menjaga suasana hati kita adalah wujud kasih nyata kita terhadap diri sendiri. Jika senang, janganlah berlebihan. Jika sedih, janganlah berlebihan. Karena perasaan selalu datang dan hilang seperti awan. Terkadang orang dengan depresi tidak ingin membuat sahabat dan keluarganya khawatir. Sehingga ia berpura-pura baik-baik saja dan menunjukkan depresinya telah selesai. Jadilah pribadi yang asertif, yang mampu menceritakan masalahmu, beban pikiranmu, karena tentu kamu akan jauh lebih nyaman dan kemudian lebih fokus dan konsentrasi untuk mencari solusinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain dirimu sendiri. Dan kamu layak diselamatkan. Ini perang yang tidak mudah dimenangkan. Tetapi jika ada sesuatu yang layak dimenangkan, maka inilah saatnya. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang dibutuhkan hanyalah semangat, percaya diri, dan pantang menyerah pada apa yang dicita-citakan, dan selalu berpikir positif bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan ini akan berakhir. Carilah informasi. Tanyakan kepada orang-orang, termasuk kamu bisa konsultasi ke psikiater jika kamu merasa depresi. Selamat mencoba.